Komisi 3 DPRD Banjarmasin menindaklanjuti hasil rapat paripurna pengajuan rancangan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 yang diajukan pemerintah Kota Banjarmasin. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat bersama SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin di ruang paripurna gedung DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 17 Juli 2024. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menindaklanjuti hasil rapat paripurna pengajuan rancangan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 yang diajukan pemerintah Kota Banjarmasin. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat bersama SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin di ruang paripurna gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 17 Juli 2024. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wetakoni Prima TV memadahkan RPJPD Banjarmasin harus selaras dengan RPJPD pemerintah provinsi wan pemerintah pusat, serta harus menyentuh pembangunan yang mengarah mendukung IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Karena sudah ditetapkan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang logistik Kalimantan, sehingga perlu diperhatikan, ujar politisi Partai Golkar ini, adalah visi wan misi pemimpin kota Seribu Sungai ini 5 tahun ke depan hingga seterusnya proses pergantian kepemimpinan sampai 2045. Matnor Ali F menegaskan pembangunan Banjarmasin harus berkelanjutan, kada bisa ganti pemimpin maka berganti pula arah pembangunan. RPJPD itu harus disesuaikan dengan antara RPJPN, RPJPD provinsi, RPJPD kabupaten kota. Ketika di tahun masa pilkada, itu akan menyesuaikan RPJPD-nya itu dengan visi misi saudara wali kota. Nah, ini yang mungkin barangkali yang ada sedikit penyempurnaan pembahasan. Pak, untuk RPJPD ini kan wali kota dulu nyebut supaya kita ini gerbang logistik IKN. Apakah perlu pintu gerbang? Pintu gerbang? Iya, karena itu nasional, nasional memang perlu ya. Kalau provinsi itu pintu gerbang logistik Kalimantan dan berkelanjutan. Ya. Kalau misinya dia Kalimantan Selatan itu Babu Salam ya. Nah kalau kita itu perairan jasa dan berbasis sungai Beiman. Nah Beimannya ini, maksud kita Beiman itu jangan disebutkan Beiman. Cuman indikatornya Beiman, B-nya apa itu boleh. Nah, karena kenapa? Karena masalahnya ketika dia turun di breakdown menjadi RPJMD, itu akan disanding dengan visi misinya wali kota yang baru. Siapa tahu dia bikin singkatan lagi. Tuh, ya. Harapan PIN untuk pemimpin akan datang di RPJPD ini kayak? Ya harus menjadi pion ya, harus menjadi dasar pola pembangunan daerah ya, breakdown dari pusat yang bisa disesuaikan dengan pusat, daerah, provinsi dan dengan kearifan lokal kita. Nah, kearifan lokal kita ini tentu yang berbasis beberapa macam ya, termasuk sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, sosial, ya itu juga termasuk tenaga pekerja yang sekarang ini meningkat, pekerja kita itu banyak pengangguran, seperti itu terakomodir, harapan kita seperti itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian wan Pengembangan Banjarmasin Ahmad Sauki menyatakan RPJPD Banjarmasin tahun 2025-2045 berkaitan pula dengan IKN. Banjarmasin sebagai kota yang berbasis sungai, ujar Ahmad Sauki, sesuai kemajuan pembangunan yang sudah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, sehingga diharapkan pondasi yang sudah dibangun bisa berlanjut di kepemimpinan selanjutnya. Mudah-mudahan RPJPD ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena untuk persiapan penyusunan visi misi wali kota yang akan berkompetensi nanti di Pilkada 2024 ini. Jadi RPJPD ini dibagi dalam 4 tahap, 2024, 2029, dan seterusnya sampai 2045.
yang memuat kebijakan bagaimana Banjarmasin 20 tahun ke depan. Dan harapannya seluruh SKPD yang khususnya terkait dengan pelayanan dasar itu bisa berkontribusi juga dalam pembahasan di Dewan ini. Dan juga anggota Dewan pun seperti disampaikan oleh pimpinan rapat tadi juga mengharapkan tidak berkepanjangan pembahasan dari RPJPD ini sehingga bisa dimanfaatkan tadi, karena yang dalam waktu dekat ini tahapan pilkada sudah pada proses pendaftaran. Nah, pendaftaran itu mereka sudah menyusun visi misi yang mengacu ke RPJPD yang kita susun. Kita ini kira kesungsungan lah, wali kotanya belum tahu lagi mau nyusun semuanya. Maksudnya calon wali kota yang akan melamar sebagai wali kota, kandidat pemilihan wali kota itu harus menyusun dokumen visi dan misi. Nah, itu nanti yang akan disampaikan ke masyarakat kan.